YBHK, kembali lagi di acara podcast kita Sukses Bersama YBHK. Di podcast ke-6 kita kali ini, temanya yaitu inovasi. Kita kedatangan bintang tamu yang cukup luar biasa. Sebelum bintang tamunya memperkenalkan diri, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fiorentina Milano Harwan, biasa dipanggil Vio atau Vi. Dari SMA Damai kelas 11 IPS. Di samping saya udah ada bintang tamu yang luar biasa yang tadi. Kita perkenalkan Ko Bakti. Halo Vio. Halo Ko. Ya, thank you waktunya Vio. Perkenalkan, saya Bakti Kristianto. Saat ini saya bekerja di perusahaan insurance marketplace bernama WePlus. Saya menjabat sebagai project manager. Sebelumnya saya juga alumni dari SMA Damai nih Vio, angkatan 2014. Kemudian saya juga kuliah di Atmajaya, jurusan teknik mesin. Boleh langsung ke pertanyaan pertamanya Boleh. kali ya. Kenapa Koko memutuskan untuk terjun di dunia IT? Oke, mungkin pertama saya jelaskan dulu ya WePlus itu apa ya. Oke. Jadi WePlus ini adalah perusahaan insurance marketplace. Kita ini perusahaan yang bergerak memang di bidang IT, teknologi, tapi industrinya adalah industri asuransi. Kita menyelesaikan 3 masalah utama nih Vio. Jadi kalau kamu lihat sekarang kan literasi asuransi di Indonesia untuk masyarakat itu masih sangat rendah. Jadi banyak masyarakat yang belum mengetahui produk-produk asuransi. Kemudian masalah kedua adalah akses untuk membeli asuransinya itu sendiri itu juga masih sangat minim informasi. Jadi kalau kamu bisa lihat masih banyak orang yang belum tahu nih cara beli asuransi, harus ke perusahaan asuransinya langsung kah atau mereka harus ke agentnya, itu masih belum tahu. Nah, masalah ketiga adalah yang kita selesaikan, yaitu adalah yang paling penting itu klaimnya. Ketika asuransi ini terjadi sesuatu kepada si tertanggung, itu biasanya saat ini klaim itu masih sangat kompleks untuk pengurusannya. Jadi kalau misalkan kamu sakit, kamu ke rumah sakit gitu kan. Nah, terus kamu ingin mengcover biaya rumah sakitnya dengan asuransi, biasanya kamu tuh pasti ditagih tuh dokumen-dokumen banyak, kartu keluarga atau akte kelahiran segala macam. Nah, itu kan masih cukup sulit ya dan kompleks gitu untuk klaim asuransinya. Nah, 3 masalah itu yang kita selesaikan di WePlus Vio dengan kita membangun mobile apps dan juga platform website, sehingga dari user itu mereka bisa memilih produk-produk asuransi hanya tinggal dari aplikasi saja atau dari website seperti itu. Mereka bisa milih dari yang micro insurance seperti personal accident, kemudian asuransi COVID juga tadi kita sempat ngobrol, kemudian travel atau properti dan mobil atau motor seperti itu. Dan untuk klaimnya sendiri ini juga bisa dilakukan di mobile apps di handphone. Cukup foto-foto saja. Jadi misalkan kamu ke rumah sakit, kamu kan pasti dapat bill atau bukti pembayaran. Nah, itu kan pengen kamu reimburse gitu kan, pengen kamu jadiin asuransi, diklaim asuransinya. Nah, kamu tinggal foto tuh. Jadi kamu tinggal foto, submit ke handphone, nanti ya udah kamu bisa pilih mau duit klaimnya bisa ditransfer ke rekening kamu atau ke OVO kamu atau ke GoPay, atau bisa kamu ngambil cash di Alfamart. Seperti itu Vio secara singkatnya. Kalau kita lagi ngomongin COVID ini, kalau berarti yang COVID itu ditanggung semua atau gimana? Iya betul. Jadi ini ada salah satu produk yang bagus banget di masa pandemi ini adalah COVID Insurance. Jadi ketika tertanggung itu terinfeksi positif COVID-19, mereka akan mendapatkan santunan gitu Vio. Jadi mereka juga mendapatkan santunan apabila dirawat di rumah sakit rawat inap seperti itu. Atau ketika amit-amit meninggal dunia, itu mereka juga mendapatkan santunan seperti itu. Berarti santunan itu berupa Ya, uang? uang tunai bisa, atau untuk mengcover biaya di rumah sakit atau rawat inapnya. Itu berlaku untuk rawat inap aja berarti? Iya, rawat inap bisa, atau misalkan kamu isoman di rumah itu dapat santunan cashnya seperti itu. Ada syarat-syaratnya untuk dapat? Oh enggak, yang penting kamu bisa membuktikan bahwa hasil lab PCR, tes PCR itu positif seperti itu. Oke. Mundur tadi waktu Koko perkenalan jurusan? Teknik. Ya, saya
di SMA-nya IPA, kemudian saya kuliahnya teknik mesin seperti itu. Kok lari ke IT? Iya. Oke, mungkin ini jauh banget ya ceritanya ya, dari teknik mesin kemudian ke IT, kemudian industrinya juga asuransi gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, tantangannya cukup besar di Indonesia untuk bidang asuransi. Kemudian dari kita juga sebelum membangun platform ini, kita melakukan market research gitu, Vio. Jadi kita wawancara orang-orang, kemudian kita mempelajari studi-studi yang sudah ada publikasi gitu. Itu menunjukkan bahwa growth-nya atau perkembangannya di asuransi itu masih sangat di Indonesia, asuransi di Indonesia itu masih sangat luas dan besar, Vio. Jadi kalau kamu lihat saja data BPJS pun itu belum semuanya tercover BPJS di Indonesia. Nah, apalagi asuransi swasta. Jadi peluangnya masih sangat besar sekali. Kemudian tantangan yang 3 tadi juga belum banyak pihak-pihak yang menyelesaikan. Oleh karena itu, memang ini risikonya sangat tinggi juga, tapi kita bisa membantu orang-orang agar dapat terproteksi dengan asuransi, kemudian hidupnya juga lebih nyaman dan aman, dan mereka mengenal bahwa asuransi itu ternyata sangat mudah untuk dijangkau dan juga sangat mudah untuk diklaim. Seperti itu, Vio. Oke oke. Tadi Koko ada ngebahas soal perusahaan WePlus. Itu perusahaan dari mana sih kok? Soalnya baru denger nih. Oke, iya. WePlus ini didirikan di tahun 2018. CEO-nya adalah Ibu Vivi. Jadi memang dasarnya itu adalah kita mempermudah akses klaim seperti yang tadi saya sebutkan juga. Kantor kami di Said Sudirman. Kemudian kami memang dari 2018 sampai 2021 baru 3 tahun, tapi kami sudah memiliki banyak partner sekali, dan juga user kami itu, user aktif per bulannya itu mencapai 90.000 orang user. Seperti itu. Dan juga downloadernya di awal hingga saat Agustus ini, tahun ini itu mencapai 200.000 downloader untuk aplikasi kita. Vio sendiri udah download belum aplikasi WePlus? Coba nanti dicek. Oh, oke. Aku baru denger aja sih kali ini, jadi baru tahu juga ada aplikasi yang namanya WePlus itu. Oke, ke pertanyaan kedua kali ya. Yang menyebabkan Koko untuk keluar dari istilahnya zona nyaman kali ya. Kuliahnya jurusan teknik, terus larinya bisa ke IT. Kenapa Koko milih untuk seperti itu gitu loh? Iya, jadi waktu lulus kuliah kan teknik mesin, kemudian sebelum saya masuk ke WePlus ini, saya sebelumnya bekerja di Honda Prospek Motor di Karawang. Jadi memang masih ada kaitannya lah ya, teknik mesin sama mobil, ya kan, masih ada kaitannya. Kemudian saya pindah lagi ke konsultan bisnis Indonesia Jepang seperti itu. Nah, di situ saya udah jadi general manager juga di Jakarta. Saya ini secara pribadi saya merasa bahwa posisinya udah mentok gitu di perusahaan tersebut, dan juga ini semacam kayak rutinitas ya, bekerja konsultan, tapi impactnya itu nggak terlalu besar buat masyarakat seperti itu. Nah, oleh karena itu saya tertarik kan dengan WePlus ini, mendengar bahwa WePlus ini menyelesaikan masalah yang sangat mendasar gitu, dan juga impactnya sungguh besar, bisa membantu orang banyak. Kemudian siapapun bisa kita bantu, baik dari yang masyarakat yang kurang berpenghasilan, yang menengah, maupun yang sampai orang-orang yang punya hotel, apartemen, rumah-rumah besar itu bisa kita jangkau. Jadi memang marketnya masih luas banget, Vio. Nah, itu yang membuat saya, wah ini menarik banget, kemudian menantang banget, karena suatu hal baru, industri baru yang dari awalnya teknik mesin cuman tahu material, kemudian mesin, terus energi dan segala macam. Oh, ini suatu bidang yang baru yang kita kan terus belajar ya, Vio. Jadi ini adalah salah satu skillnya yang dibutuhkan di saat ini nih. Terus belajar, terbuka untuk informasi-informasi baru. Nah, yang membuat kita berkembang. Nah, itu yang membuat saya tertarik bahwa di bidang IT dan asuransi ini penuh tantangan, dan juga marketnya itu masih besar. Itu yang menjadi tantangan saya pindah ke WePlus seperti itu. Terus kenapa Koko tertarik untuk masuk ke jurusan teknik ya pas kuliah? Oke,
Ini awalnya lucu sekali sih, karena saya terinspirasi dengan B.J. Habibie dulu. Oh, Iya, Eyang iya B.J. betul. Habibie. Nah, dulu saya cita-citanya adalah kayak eh, kelihatan keren bekerja di misalkan kayak di Garuda Indonesia buat pesawat seperti itu. Oh, Jadi iya. ya saya coba ngambil jurusan teknik mesin. Ya memang di kuliah memang dipelajari, tapi ya ada seiring perjalanan pasti ada penyesuaian dan juga pasti ada tantangan lain. Ada yang membuat eh ini kayaknya lebih pas di sini saya, kemudian lebih pas di sini, kayaknya ini kurang pas ya. Jadi tujuannya di adjust lah gitu, Vio. Kira-kira ilmu tekniknya itu berguna gak untuk Oke. saat ini? Nah, ini juga yang penting, Vio. Jadi jurusan kamu baik, misalkan kamu kan sekarang IPS. eh Kamu nggak boleh minder kalau kamu itu IPS. Kamu nggak boleh ngeliat bahwa IPA itu lebih gede juga, misalkan. Jadi yang menentukan kesuksesan kamu itu ya kamu. Bukan berarti kamu masuk IPS kamu nggak lebih sukses dari yang IPA gitu. Nah, sama kayak kuliah juga. Yang dipelajari di kuliah memang ada hard skillnya gitu ya, teknik mesin, otomotif atau material. Tapi yang paling penting adalah soft skillnya, yaitu kamu disiplin, kamu tepat waktu. Nah itu kan menjadi hal dasar yang nggak semua orang punya. Mungkin semua orang diajarinnya sama nih di IPS kan, kamu belajar sama, semua sejarah kan kamu materinya sama. Tapi kan ada orang-orang yang kamu belajar 4 kali lebih lama dibandingkan teman kamu. Kamu belajar 4 kali lebih cepat dibandingkan teman kamu. Padahal kan materinya sama. Misalkan kamu eh, mau TS, kemudian kamu belajar seminggu sebelumnya, kan otomatis kamu udah lebih tenang. Tapi kan ada juga orang yang H-1 semalam baru belajar. Nah itu kan padahal materinya sama ya. Jadi soft skill itu penting banget, Vio. Di dunia ini sekarang eh industri atau tema atau bidang-bidang itu semua bisa dipelajarin, tapi soft skill itu yang penting. Kamu bisa disiplin, kamu tepat waktu, kamu mau belajar, kamu terbuka untuk informasi, komunikasi, sosialisasi, dan juga fleksibilitas. Itu salah satu dasar kenapa inovasi atau perkembangan itu penting di pandemik ini, era yang semuanya terbatas, semuanya dia nggak bisa langsung ke kontak fisik gitu, semua secara remote juga. Nah oleh karena itu kan kayak misalkan sekarang podcast seperti ini, yang paling penting adalah ilmu komunikasi kan, bukan kamu pintar misalkan pintar matematika atau pintar teknik mesinnya seperti saya gitu kan. Tapi kan yang menjadi nilai jual adalah komunikasinya, karena kan nggak bisa ditunjukin nih. Kalau kamu ke mobil kan kamu harus ketemu sama mobilnya bareng baru bisa nunjukin skill. Tapi kan kalau komunikasi kamu bisa dari channel podcast ini, YouTube, atau dari live Instagram atau TikTok yang sekarang lagi viral juga kan. Nah itu kan bahkan ada yang sampai menghasilkan duit dari TikTok seperti itu. Nah itu soft skill itu paling penting, Vio, menurut saya. Berarti bisa dikatakan Koko menyesal gak masuk ke jurusan teknik lalu sekarang malah ke IT ya? Ya nggak menyesal sih, karena memang di kuliah itu teknik mesin justru disitulah tempat disiplinnya dibangun, kemudian tepat waktunya dibangun, dan juga mentalitasnya, skill komunikasinya itu dibangun seperti itu. Jadi memang ada jurusan-jurusan yang menekankan nilai-nilai tersebut seperti itu. Oke. Ganti topik. Gini, kondisi sekarang kan lagi COVID pandemi gini nih. Ya, Gimana cara Koko untuk menghadapi situasi yang bisa dibilang hampir 2 tahun ya? iya, hampir Iya, 2 hampir tahun 2 ya. tahun kita kayak gini. Itu gimana tuh? Oke, iya, di awal-awal pandemik memang susah banget ya. eh Mau kemana-mana nggak boleh. Semua pakai masker, hand sanitizer dipakai terus, cuci tangan terus. eh Pekerjaan juga susah banget kan, ketemu klien, apa-apa harus online. Kemudian buat tanda tangan jadi lebih lama karena kan dokumen harus dikirim, nggak bisa ketemu langsung gitu Iya, kan, iya atau ya benar-benar. pakai e-sign. eh Itulah makanya pentingnya kita fleksibel dan juga beradaptasi. Itu salah satu soft skillnya yang dipentingkan ya. Nah untuk masalah itu ya kita
Hmm, pertama tetap mengikuti peraturan pemerintah tentang protokol kesehatan, kemudian bekerja kita menyesuaikan juga. Jadi memang sekarang baik sekolah maupun bekerja ataupun kuliah kan tetap online semua gitu kan, sebagian online. Nah, kemudian ya kita seiring dengan perkembangannya penurunan COVID ini kan statusnya juga mulai membaik. Jadi kan restriksinya atau pembatasannya agak sedikit diturunkan. Ya aktivitas kita juga semakin menjadi lebih produktif lagi, bisa ke kantor gitu. Kita tetap jaga masing-masing mengingatkan untuk jaga kesehatan gitu kan, mematuhi protokol 5M, mencuci tangan seperti itu. Dan ya tetap menjaga kesehatan seperti itu, Vio. Kan zaman sekarang ini lagi COVID begini, ada beberapa orang yang bukan beberapa orang sih, mungkin beberapa persen di Indonesia itu istilahnya cukup stres atau depresi terhadap kondisi seperti ini. Koko termasuk salah satu yang seperti itu, atau sempat merasa tertekan kah di kondisi yang seperti ini, atau bagaimana tuh? Oke, mungkin di awal-awal memang terkurung di rumah terus ya, jadi nggak bisa kemana-mana, aktivitasnya juga terbatas. Mungkin terbatas lah buat mengeksplor hal-hal baru gitu kan, nggak bisa keluar juga, nggak bisa ketemu orang seperti itu. Nah, saya sih enggak, saya bisa masih bisa berhubungan dengan teman-teman juga dan juga rekan-rekan kantor gitu kan melalui online. Jadi diusahakan sebenarnya mungkin tetap ada sosialisasi gitu, Vio, dan komunikasi secara online. Oleh karena itu ya pentinglah kita menjalin hubungan dengan teman-teman juga, biar kita saling up to date gitu, saling bersosialisasi, kemudian juga ada waktu buat refreshing sejenak biar nggak stres-stres banget lah gitu. Oke. Berarti bisa dibilang Koko menanggapi kondisi seperti itu ngalir aja. Ya kita ngambil positifnya aja gitu. Oh, lebih ke ya, oke ngerti. Koko tuh ngelihat peluang lain nggak selain asuransi gitu? Oke, kalau di market trend sekarang nih, Vio, selain asuransi, yang berkembang adalah payment channel dan juga super app nih. Kalau kamu ngelihat kayak banyak startup yang mulai mengekspand layanan mereka, nggak cuma di layanan utama. Contoh kayak perusahaan Gojek gitu kan. Sekarang mereka juga expand di financial, kemudian di pembayaran, kemudian bahkan mereka juga ada pembelian asuransi kan di platformnya mereka gitu. Contoh kedua adalah AirAsia. AirAsia juga sekarang sedang mencoba untuk ride hailing, jadi seperti Gojek gitu. Mereka punya armada bukan hanya menjual tiket pesawat atau travel, mereka juga sekarang punya ojek online-nya sendiri. Nah, trennya itu masih sangat banyak seperti payment lah, ride hailing atau super app. Itu masih sangat besar pertumbuhannya di Indonesia. Bahkan sektor-sektor yang seperti agriculture, kemudian nelayan, itu mulai banyak perusahaan-perusahaan IT yang merambah di sektor tersebut untuk ya seperti WePlus ini, untuk mempermudah misalkan petani atau nelayan, untuk mempermudah mereka menangkap ikan, meningkatkan kualitas dari hasil pertanian atau perkebunan mereka. Itu menjadi salah satu topik-topik atau ilmu-ilmu yang sangat inovatif, Vio. Jadi kan belum banyak nih yang menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Padahal masalah itu kan masalah dasar ya. Gimana sih meningkatkan kualitas perkebunan, itu kan dasar. Tapi kan apabila dipadukan dengan IT kan itu menjadi sesuatu yang inovatif. Nah itu masih banyak sekali tren tersebut di Indonesia, Vio. Balik lagi ke diri Koko nih. Koko itu sekarang lagi tinggal di mana sih? Oh, sekarang saya masih di Jakarta, lagi nyicil rumah sih di Tangerang gitu. Oh, oke. Gitu. Koko nih alumni SMA Damai, SMA-nya aja atau SMP atau SD atau TK atau gimana? Oke, saya masuk Damai dari SMP Damai, kemudian SMA Damai juga. Kenapa milih SMA Damai? Oke, menarik ya. Ini di keluarga saya memang saya kan 3 bersaudara. Jadi ada kakak pertama juga, kedua itu juga
dua-duanya dari SMP dan SMA Damai. Dan dari orang tua kami melihat bahwa memang di sekolah damai lah ya, kita sebutnya secara general sekolah damai ini value-value-nya atau nilai-nilainya itu bagus banget Vio. Jadi memang kita diajarkan untuk disiplin, kemudian diajarkan untuk tepat waktu, kemudian guru-gurunya juga sangat mendukung untuk peserta didiknya kan. Jadi bukan hanya sekedar datang ke kelas, belajar, ngasih tugas, terus ya udah tinggal, tapi kita dari guru-guru damai ini juga sangat membimbing peserta didik untuk bukan hanya ilmu yang didapat, tapi juga ya itu tadi soft skillnya itu kerapihan, kemudian disiplin, kemudian gimana caranya bersosialisasi, berkomunikasi gitu. Nah nilai-nilai itu kan yang melihat bahwa itu menjadi nilai dasar buat setelah lulus sekolah nanti atau melanjutkan langsung ke pekerjaan, itu menjadi bekal untuk masa depan. Jadi memang sekolah damai ini bagus banget untuk nilai-nilainya seperti itu. Jangan lupa ya masuk damai ya buat yang punya anak-anak. Oke, lanjut. Koko kan sekarang lagi berada di perusahaan yang namanya WePlus. Sebelum berkembang pesat dan bagus dan dikenal sama banyak orang, ada gak sih proses perjuangannya yang jatuh bangunnya tuh seperti apa? Coba boleh tolong diceritain gak biar sobat YBHK di rumah tahu nih. Oke, iya. Tentu ya dalam membangun inovasi nggak semuanya mulus, nggak semuanya mudah. Pasti kan ada, wah ini susah banget nih sampai mentok. Oh kayak udah mau menyerah, kemudian kayak nggak nih harus tetap cari solusi biar bisa terus berkembang gitu kan. Ya susahnya pasti banyak. Yang pertama adalah belum banyak ini yang percaya aplikasinya gitu di awal-awal. Belum banyak, kayak misalkan kayak Vio tadi kan belum kenal gitu kan. Padahal kita udah ya 3 tahun memang mungkin masih singkat ya. Tapi kan masih banyak yang belum kenal gitu kan. WePlus apaan sih? Kok insurance marketplace gitu? Kenapa nggak langsung ke asuransinya aja? Itu kan masih banyak pertanyaan-pertanyaan kayak buat apa gitu beli dari WePlus, kemudian susah pakai aplikasi, download lagi gitu kan. Itu tantangan-tantangan yang di awal banget itu dihadapi kayak ini produknya cuman ini aja ya. Terus pasti kan ditanya, ini perusahaan siapa sih yang bikin aplikasi? Kan nggak tahu tuh. Contoh kan kayak perusahaan aplikasi misalkan startup lain atau perusahaan lain kan yang kalau bangun aplikasi backup perusahaan belakangnya kan gede banget ya. Jadi udah tahu, oh ini aplikasi milik si perusahaan ini, aplikasi milik si perusahaan B misalkan. Ya ini kan masih banyak yang di awal belum kenal WePlus itu apa, kemudian masih belum tahu nih dia nyelesain apa sih WePlus itu. Itu kan di awalnya susah banget. Kemudian customernya atau user kita juga masih dikit gitu. Cara akuisisi customer atau user itu gimana, harus kita sampai satu-satu ngedatangin orang buat ini kita ngejelasin WePlus aplikasi ini kita jual sebagai insurance marketplace, asuransi, pokoknya benar-benar di awal effortnya itu adalah untuk akuisisi customer, fokusnya adalah untuk memperkenalkan. Jadi kita meningkatkan awareness untuk WePlusnya ini. Ya yang pasti fokus berikutnya adalah untuk profitability-nya, untuk keuntungannya seperti itu. Jadi kan nggak bisa tuh perusahaan inovasi yang impact-nya luas gitu kan, cuman bakar duit tapi nggak sustain. Ya berarti ketika dia perusahaannya hilang kan stop, inovasinya nggak ada yang bisa bantuin orang lagi. Tentu inovasi tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi harus didukung juga dengan sustainability atau keberlangsungan seperti itu. Contohnya misalkan kayak yang sekarang kan kayak mobil listrik gitu kan. Mobil listrik kan inovasi baru, tapi kalau misalkan kayak semuanya belum siap, jadi kan nggak diterima. Padahal di Indonesia kan udah ada tuh mobil listrik kan, udah banyak banget. Udah ada yang buat di lokal juga kan, di nasional kita kan. Tapi kenapa nggak jalan? Nah karena mereka belum sustain dan belum siap juga gitu, baik secara infrastruktur. Oleh karena itu inovasi juga harus bukan hanya menyelesaikan masalah yang utama, tapi masalah-masalah perintilan lainnya kayak
untuk pendukungnya, infrastrukturnya, kemudian timnya, regulasinya, itu kan perlu dipertimbangkan, perlu dipersiapkan. Kalau dulu di awal juga Weplus ini berdiri, itu juga belum ada tuh aturannya. Insurance marketplace tuh diatur di mana sih? Itu kan belum ada. Nah, baru tuh di tahun 2020 ketika sudah mulai berkembang cukup pesat, kemudian sudah dikenal oleh banyak juga, kompetitor-kompetitor juga sudah mulai muncul. Pemerintah baru aware, oh ini ada namanya insurance marketplace loh, broker digital gitu, buat asuransi. Barulah dibuat regulasinya seperti itu. Nah sekarang kita kan udah dikenal, kemudian sudah teraudit juga, terregulated juga, sudah terregulasi seperti itu. Banyak banget tantangan untuk membuat inovasi. Intinya adalah kalau misalkan ini inovasinya berimpact atau berdampak dengan orang banyak, jangan stop sampai di satu titik. Memang nggak mudah. Inovasi nggak ada yang mudah pasti sulit banget. Nah, biar bisa nyelesain sama-sama, kemudian jauh juga kan inovasi kan nggak hanya berhenti, tapi kan harus keberlangsungan. Makanya perlu tim-tim yang hebat juga. Jadi itu mungkin yang salah satu poin penting juga, kita nggak bisa kerja sendiri nih buat inovasi. Di belakang inovasi itu pasti banyak pihak-pihak yang mendukung, pihak-pihak yang super hebat banget, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang luas tapi sebenarnya masalah yang mendasar. Seperti itu Vio. Itu banyak banget kendala-kendalanya di awal, sampai sekarang pun banyak yang dihadapi. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi kan Koko ada ngebahas soal Weplus. Weplus itu kedepannya bakal gimana sih? Dan selain 3 tantangan yang Koko udah sebutkan tadi, inovasi apa yang bakal Koko kembangkan kedepannya untuk menghadapi kompetitor nih? Oke, ya. Kita dasar dulu ya, inovasi ini kan nggak hanya berhenti di satu titik ya. Kemudian masalah juga nggak selesai langsung gitu. Jadi masih ada masalah-masalah lain dan tantangan-tantangan lain. Tentu Weplus kedepannya juga akan mengembangkan atau melakukan inovasi-inovasi baru yang menjadi diferensiasi untuk kompetitor kita seperti itu. Nah, salah satu contohnya aja mungkin ya, kita ingin menggabungkan antara asuransi dan juga kesehatan, tapi bukan hanya di level individu, kita merambah ke level korporasi. Kalau kamu sekarang kan misalkan mau pesan obat atau telekonsultasi kan itu ada aplikasinya ya. Nah itu kan kamu masih sendiri nih, tapi kan itu kan kamu nggak di cover oleh asuransi. Nah inovasi ke depannya kita adalah telekonsultasi itu bisa di cover oleh asuransi bagi karyawan di perusahaan. Jadi memang ke depannya kita tidak hanya menjangkau masing-masing individu, satu orang gitu. Kita menjangkau ke perusahaan besar. Kita membuat suatu platform yang menghubungkan asuransi itu dengan kesehatan, benefit kesehatan. Nah, mereka itu nanti karyawannya bisa mengakses chat dengan dokter itu lewat aplikasi Weplus. Kemudian membeli obat juga bisa langsung baik ke klinik rekanan atau rumah sakit rekanan, atau dikirim langsung secara pakai ojek online gitu ke rumah si karyawan tersebut. Nah, itu inovasi-inovasi yang saat ini masih dalam perkembangan development dan itu belum banyak yang melakukannya, Vio. Jadi sektornya juga masih sangat besar. Semua perusahaan saat ini ada kendala untuk gimana caranya asuransi dan kesehatan itu bisa dijadikan satu. Dan itu kita harapannya ke depannya kita akan melihat bahwa dengan diciptakannya suatu sistem, tentu inovasi kan pasti bukan hanya membuat hal baru ya, hal yang belum ada jadi ada, itu kan bukan berhenti sampai situ, tapi melihat bahwa dampaknya inovasi ini kemana. Misalkan contoh pengurangan biaya operasi. Jadi misalkan sekarang ini untuk melakukan sesuatu itu biayanya 100%. Tapi ketika nanti dilakukan inovasi suatu platform baru atau development baru, itu biayanya menjadi berkurang cuma 50% gitu, seperti itu. Kita udah di penghujung pembahasan nih kok ya.
ada gak pesan untuk sobat-sobat YBHK yang masih muda, yang istilahnya usianya tuh masih cukup produktif nih untuk melakukan suatu inovasi baru lah istilahnya. Tapi misalkan entah mereka takut atau gimana, ada nggak pesan-pesan untuk sobat YBHK nih? Oke, ya, thank you Vio. Oke, mungkin saya rangkum ya dari yang apa yang saya sampaikan tadi, buat khususnya ini buat tema kita nih di hari ini, inovasi gitu kan. Iya betul. Oke, seperti yang saya sampaikan, inovasi ini memang hal yang baru. Jadi mereka memberikan dampak buat baik masyarakat luas maupun beberapa pihak gitu kan. Nah, inovasi itu pertama tidak mudah. Jadi inovasi itu juga harus keberlangsungan. Memang menyelesaikan masalah tapi tidak hanya berhenti di satu titik. Jadi tetap harus berlangsung, dan inovasi itu terus-terusan. Jadi nggak hanya saat menyelesaikan satu masalah sudah berhenti, tapi akan ada muncul masalah lain, dan itu juga perlu dipertimbangkan dan juga bisa dilakukan inovasi. Nah, untuk melakukan inovasi dibutuhkan tadi tuh beberapa soft skill yang saya sampaikan, seperti disiplin, kemudian harus tepat waktu. Ini untuk generasi muda harus dicamkan nih. Jangan sampai ke depannya malas-malasan saja nih, terutama di era pandemi ini yang semua terbatas. Iya kan, medsos, udah nyaman banget deh semua itu. Rebahan. Iya, rebahan, kaum rebahan emang ya. Jangan ya, kalau boleh disiplin tetap harus ditekankan, kemudian tepat waktu, kerapihan. Pokoknya nih kalau yang di sekolah damai nih, wah itu udah pasti didapat semua sih. Jadi masuklah damai, pasti udah disiplin, udah masa depan udah pasti bekalnya udah dapat semua. Nah, kemudian juga tim yang kuat, tim yang hebat. Nah, itu kan kamu kalau teman-temanan sama lulusan alumni damai, itu orangnya udah pasti hebat-hebat banget sih, udah keren-keren lah. Jadi kamu mau bangun tim sama mereka buat bikin inovasi. Inovasi tuh nggak harus yang super besar menyelesaikan masalah sedunia, enggak. Itu menyelesaikan masalahnya justru masalah-masalah yang dasar banget. Itu kan yang sederhana tapi dampaknya luas, seperti itu. Jadi buat generasi muda tetap belajar, membuka diri, dan juga jangan lupa buat tetap bersosialisasi di pandemi ini. Kemudian jangan pernah berhenti untuk berusaha ke depannya, seperti itu. Jangan nyerah kali Jangan ya. nyerah, ya. Jangan kerjaannya scroll sosmed doang. Iya. Rebahan doang. Iya. Gitu Oke. Vio. Oke Deko. Oke, sekian perbincangan kita hari ini. Temanya tentang inovasi di podcast ke-6 kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan bisa memberikan inspirasi buat sobat-sobat YBHK yang ada di rumah. Saya Fiorentina Milano Harwan dan Saya Bakti Kristianto. kami pamit undur diri. Terima kasih. Dadah. Ya, terima kasih. Dadah. Sampai jumpa lain waktu.